Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di Economist Intelligence Unit, Divisi Penelitian dan Analisis Ekonomis Group yang berpusat di London, Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Didukung oleh data yang dirilis oleh Bappenas tentang capaian tingkat demokrasi Indonesia tahun 2022 sebesar 80,41 poin yang mengindikasi tingkat demokrasi yang semakin membaik. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi negara demokrasi Indonesia masih terhitung sebagai negara yang flau demokrasi atau demokrasi cacat. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri, esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan kepentingan pribadi. Bukankah kita semua menyaksikan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang tak kunjung berhenti? Money politik terus dilakukan para elit negeri. Kasus-kasus hukum berani dijual beli, korupsi dilakukan demi memperkaya diri, sedangkan rakyat hanya dibayar dengan janji-janji tak pasti. Betul? Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa. Siapa yang kuat, dialah yang bertahta. Siapa yang dekat, dialah yang dapat. Dan siapa yang kuat, itulah yang menjabat. Jikalau kondisi ini terus dibiarkan, maka tatanan demokrasi akan luluh lantak dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah. Na'udzubillahi min dzalik. Prihatin dengan kondisi ini, saya hadir untuk menyampaikan dakwah dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran dengan landasan firman Allah surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh darimu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal. Kemudian jika engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan instruksi Allah tentang perintah musyawarah sebagai bagian dari asas demokrasi. Indikasi kewajibannya ada pada kalimat wasyawirhum fil amri yang diawali dengan bentuk kalimat fi'il amr. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah adalah kewajiban. Hal ini sejalan dengan tafsir Al-Muyassar karya Aid Al-Qarni. Beliau mengatakan wa syawirhum fil umur allati tahtaju ilal musyawarah, maka bermusyawarahlah kalian dalam segala hal yang harus dimusyawarahkan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah hadirin, musyawarah merupakan salah satu dasar berdemokrasi di Indonesia. Hal ini termaktub dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga dengan perwujudan demokrasi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti penyelenggaraan pemilu, adanya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, bahkan adanya kebebasan berpendapat untuk masyarakat kita. Alhamdulillah. Namun hadirin, menjadi memprihatinkan, pada pemilu 2024 lalu, nilai demokrasi mengalami degradasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 205 kasus pelanggaran terberat, di antara pelanggaran pemilu, 57 kasus pelanggaran hukum, 50 kasus pelanggaran administrasi, dan 10 kasus pelanggaran pidana. Hal ini merupakan pukulan telak untuk kehidupan demokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana caranya agar etika berdemokrasi terwujud di negeri ini? Tentu saja hadirin, selain daripada asas musyawarah, kita membutuhkan sosok pemimpin yang adil yang mampu menggerakkan demokrasi yang baik dan benar di negara ini. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Syakiri Al-Hubawi dalam kitab Durratun Nasihin. Beliau mengatakan, laula adlul umara la akalan nasu ba'dhum ba'dha. Jikalau tidak ada keadilan dari para pemimpin, niscaya manusia akan saling menerkam laksana serigala memangsa domba. Yang kuat akan memakan yang lemah, yang pintar akan menghantam yang bodoh, dan yang kaya akan mengkilas yang miskin. Akibatnya apa yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama akan tersampaikan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tepuk tangan dong, Bu. Itulah wujud dari demokrasi. Dan kita membutuhkan demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati membutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengkotak-kotak warga, pemimpin yang siap mengayomi, menghargai perbedaan, menerima kritikan, bahkan mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat menjadi satu kesatuan. Hadirin, sesungguhnya ini telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menegakkan keadilan. Sampai-sampai Rasulullah berani bersumpah, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putriku mencuri, akan aku potong tangannya. Begitu tegasnya Rasulullah dalam menegakkan keadilan. Tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih. Tidak mentang-mentang anak sendiri. Rasulullah tidak peduli, Rasulullah tidak kompromi. Siapa yang melawan hukum segera ditegakkan. Inilah pondasi yang diajarkan oleh Islam. Inilah konsep demokrasi yang diajarkan oleh agama Islam. Dan inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh Rasulullah. Maka ini pula lah yang harus menjadi dalam diri pemimpin di Indonesia. Hadirin yang berbahagia,
Di kesempatan ini tentu kita menyadari bahwa pemimpin yang adil harus ada di negara kita. Musyawarah harus menjadi landasan di negara kita, karena inilah yang sudah diajarkan di dalam agama kita. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, akhirnya dapat kami simpulkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Tetapi sebagai bangsa yang tangguh akan terus berusaha untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Pondasinya sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai perbedaan, dan melahirnya pemimpin-pemimpin adil yang siap menegakkan keadilan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian kami tutup dengan pantun. Dulu bersama, sekarang lupa. Hati yang kosong teruslah mengaji. Kita wujudkan Indonesia Jaya untuk berjuang membangun demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.